A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Zahra dengan NIM 2311074 dari kelas C 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ISO 9126 atau model kualitas perangkat lunak. Apa sih ISO 9126? Apaan tuh? Apaan tuh? Baik, di sini ada penjelasan tentang ISO 9126. ISO 9126 adalah standar internasional yang dikembangkan oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization. Fokusnya untuk menilai kualitas perangkat lunak atau software. Tujuannya agar kualitas software bisa diukur, dibandingkan, dan ditingkatkan secara objektif. ISO 9126 membantu pengembang dan pengguna memahami apa saja aspek penting dari kualitas software, sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih andal dan memenuhi kebutuhan pengguna. Di sini ada model kualitas ISO 9126. ISO 9126 membagi kualitas software menjadi 6 karakteristik utama. Apa saja? Yang pertama, ada functionality atau fungsionalitas. Yang kedua, ada reliability atau keandalan. Yang ketiga, ada usability atau kegunaan. Yang keempat, ada efisiensi atau efisiensi. Yang kelima, ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Dan yang terakhir, ada portability atau portabilitas. Yang pertama, saya akan membahas functionality atau fungsionalitas, yaitu kemampuan software untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna. Apakah software melakukan apa yang seharusnya dilakukan? Nah, di sini ada subkarakteristik dari functionality. Yang pertama ada suitability, yaitu kesesuaian fungsi untuk tugas tertentu. Yang kedua ada akurasi, yaitu ketepatan atau kebenaran hasil. Yang ketiga ada interoperability, yaitu kemampuan berinteraksi dengan sistem lain. Yang terakhir ada security, yaitu perlindungan terhadap akses tidak sah. Contoh sederhananya, yaitu aplikasi kalkulator harus mampu menghitung penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya dengan hasil yang benar. Oke, lanjut. Selanjutnya ada reliability atau keandalan, yaitu kemampuan software untuk bekerja secara konsisten tanpa gagal dalam kondisi tertentu. Seberapa sering sih software gagal? Nah, di sini ada subkarakteristik dari reliability. Yang pertama ada maturity, yaitu frekuensi kegagalan karena kesalahan dalam perangkat lunak atau software. Yang kedua ada fault tolerance, yaitu kemampuan untuk beroperasi meskipun ada kesalahan. Dan yang terakhir ada recoverability, yaitu kemampuan memulihkan data dan koneksi setelah kegagalan sistem. Di sini ada contoh sederhananya, yaitu aplikasi tetap berjalan meskipun jaringannya lambat. Oke, lanjut. Selanjutnya ada usability atau kegunaan, yaitu upaya yang diperlukan untuk menggunakan software dan penilaian dari pengguna terhadap penggunaan tersebut, termasuk kemudahan dipahami, dipelajari, dan digunakan. Seberapa mudah sih pengguna berinteraksi dengan software? Nah, di sini ada subkarakteristik dari usability. Yang pertama ada understandability, yaitu kemudahan untuk dipahami. Yang kedua ada learnability, yaitu kemudahan untuk dipelajari atau dikuasai. Dan yang terakhir ada operability, yaitu kemudahan untuk dioperasikan atau digunakan. Ada contoh sederhananya, yaitu UI aplikasi yang simpel dan mudah dimengerti oleh pengguna baru. Yang keempat ada efisiensi, yaitu hubungan antara tingkat kinerja software dan jumlah sumber daya seperti memori, CPU, waktu yang digunakan. Seberapa cepat dan hemat sumber daya software. Nah, di sini ada subkarakteristik dari efisiensi. Yang pertama ada time behavior, yaitu waktu respons dan pemrosesan yang sesuai. Dan yang terakhir ada resource utilization, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan seperti memori atau disk. Contoh sederhananya yaitu aplikasi harus memuat halaman dengan cepat dan tidak menghabiskan terlalu banyak baterai atau RAM pada perangkat. Selanjutnya ada maintainability atau pemeliharaan, yaitu kemudahan software untuk diperbaiki atau dimodifikasi. Seberapa mudah sih software diperbaiki atau diubah? Nah, di sini ada subkarakteristik dari maintainability. Yang pertama ada analyzability, yaitu kemudahan mendiagnosis kekurangan atau penyebab kegagalan. Yang kedua ada changeability, yaitu kemudahan untuk dimodifikasi. Dan yang terakhir ada testability, yaitu kemudahan untuk diuji dan divalidasi. Contohnya, yaitu kode program harus terstruktur dengan baik dan dikomunikasikan agar pengembang baru mudah melakukan update. Dan yang terakhir ada portability atau portabilitas, yaitu kemampuan software untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lain, misalnya hardware atau sistem operasi yang berbeda. Bisa gak sih software berjalan di lingkungan yang berbeda? Nah, di sini ada subkarakteristik dari portability. Yang pertama ada adaptability, yaitu kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang berbeda. Yang kedua ada installability, yaitu kemudahan untuk diinstal di lingkungan baru. Dan yang terakhir ada coexistence, yaitu kemampuan untuk berdampingan dengan perangkat lunak lain. Nah, di sini ada contoh sederhananya, yaitu aplikasi yang dapat diakses dengan browser apapun seperti Chrome, Firefox, Edge, dan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux.
Kesimpulannya yaitu ISO 9126 adalah alat penting untuk menilai dan memastikan kualitas software. Keenam karakteristik utamanya membantu organisasi membuat software yang berkualitas, efisien, dan dapat diandalkan. ISO 9126 juga membantu developer atau pengembang membuat software yang berfungsi, andal, efisien, dan mudah digunakan. Dengan menerapkannya, kita bisa memastikan software yang dikembangkan punya nilai lebih dan kepuasan pengguna yang tinggi. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.